Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadul Badi'ah. Yang punya bukunya ya dibuka, yang enggak punya ya wis terserah wae ya. Ya selungguh-lungguh ngantuk-ngantuk. Kalau ada makanan dicemil-cemil lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul iman. Enggak tahu halaman berapa itu. Ini masuk sesuatu yang hafal kita lah ya. Beberapa hal atau beberapa rukun iman. Rukun iman. Lah iman yo percaya. Udah gitu tok. Percaya gitu. Udah gitu tok. Iman apa iman? Percaya. Terus? Nah, iman itu adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan iman. Artinya yakin, percaya. Wes pokoknya percaya. Kemudian wujud dari percaya itu diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah cukup hanya diucapkan? Ya enggak, harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau memang ngaku asyhadu alla ilaha illallah, jam 4 lebih 5 menit itu ada panggilan as-salatu khairun. Lah kalau memang ia percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya ia bangun sholat. Nah, itu namanya iman. Kalau dia iman bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka ketika nama beliau disebut, ya kita berucap sholawat. Itu namanya iman. Lah iman itu kadang kita dipaksa dalam tanda kutip untuk percaya dengan sesuatu yang akal kita nggak jangkau. Iya. Ibu percaya adanya pahala? Percaya? Pernah lihat? Lah kok percaya? Wong belum pernah lihat. Dosa-dosa percaya. Bentuknya kayak apa dosa? Lah kok percaya? Siksa kubur? Percaya. Udah pernah ngalami? Lah kok percaya? Wong belum pernah ngalami? Alam kubur? Sorga? Neraka? Percaya ya? Tapi kalau ditanya udah pernah lihat? Lah kok percaya? Lah inilah bagian dari iman. Bahwa iman itu kita dituntut untuk percaya bahwa macam-macam dosa, pahala, alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, surga, neraka, itu semuanya ada, tetapi akal kita nggak jangkau. Malaikat percaya malaikat? Pernah ketemu? Pengen ketemu nggak? Bener nih? Siapa tadi yang bilang pengen? Bener nih? Kalau pengen ketemu gampang, kalau pengen ketemu Israel mah. Itu namanya percaya, iman. Lah rukun iman yang nanti kita ngaji itu dari 1 sampai 6, 99,8 itu goib. Akal kita udah gak nyampe. Rukun iman yang kita ngaji ini loh. Udah apalah ya? Apalah rukun iman ya? Antum minabillah. Yang satu iman kepada Allah Maha Ghaib. Kita hanya diajarkan Allahu Ahad, Allahus Somad, lam yalid
kita hanya diwajib untuk percaya bahwa kul, sampaikan wahai Muhammad, huwa dialah Allahu ahad, Allah itu satu. Atau kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa Allah itu wujud tidak baqa, qiyamuhu binafsi, qudrat iradat ilmu, basiran mutakalliman. Kita hanya diajarkan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Tapi adanya Allah kemana, gimana, akal kita nggak nyampe. Wong akal kita ini terlalu kecil. Allah itu wujud kidam, maha dahulu dan tidak ada yang mendahului. Allah itu baqo, Allah itu kekal, gak akan rusak. Kalau alam semuanya rusak, kullu man 'alaiha fan. Lanjutannya, wa yabqa. Kok plong-plong ini? Kalau lakum dinukum, nah itu juz 30 aja bisa, masa juz 28 gak bisa? Kan 30 lebih tinggi daripada 28 ya. Kullu man 'alaiha fan, bahwa semuanya ini akan hancur kecuali wa yabqa. Wa yabqa. Lah, yang ngumpet di belakang tiang aja bisa jawab. Yang di depan tuh bisa ya. Bahwa semuanya akan hancur, ada wa yabqa. Yang akan tetap baqo hanya Allah. Kemudian wujud kidam baqo, mukhalafatul, Allah itu berbeda dengan makhluk. Pokoknya ya berbeda, nggak mungkin sama. Itu kita hanya diwajibkan untuk percaya bahwa Allah wahad, Allahu somad, lam yalid, terus Allah wujud kidam baqo sampai mutakal liman. Tapi kita wajib percaya, padahal yo akal kita nggak jangkau. Itu rukun iman yang pertama. Kemudian wa malaikatihi, malaikat Allah. Kita wajib percaya dengan adanya malaikat. Padahal malaikat bagi kita yo gaib. Yang wajib kita ketahui cuma 10. Yang tidak wajib diketahui nggak terhitung jumlahnya. Yang wajib kita ketahui kan Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Itu yang wajib kita ketahui. Dari sekian malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui dan yang jumlahnya nggak terhitung, bagi kita gaib, kita nggak pernah ketemu. Kalau dulu ada yang ngaku bininya Jibril, ngaku bininya Jibril. Lah iya lihat, lah edan. Lah untung ngakunya bininya Jibril. Coba kalau ngakunya bininya Israel, polisi masal mau nangkep, laporin suaminya. Bagi kita semuanya gaib. Kita hanya dikasih tahu pada dalam aqidatul awam itu wal malakul ladzi bila abin wa la aqla la syurba wa la nauma lahu. Wal malakul ladzi bila abin wa Itu dulu saya ngapalin kelas 2 ibtidaiyah, kelas 2 SD tahun 88. Alhamdulillah sekarang masih hafal. Yang hafalan udah tua begini baru ngapalin hilang. Lah itu saya ngapalin kelas 2 SD. Saya ingat saya kelas 2 itu tahun 88. Tahun 86 itu saya masuk. Iya benar tahun 88.
ngapalin kitab Aqidatul Awam ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Terus itu ada syair bait namanya wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wa la nauma lahum, bahwa malaikat itu makhluk Allah bila abin wa yang diciptakan tanpa bapak tanpa ibu, la akla enggak makan, wala nauma dan juga tidak tidur. La akla enggak ngerti tapi apal ya. La akla la syurba wala nauma lahum, malaikat itu enggak makan, enggak tidur, enggak ngantuk, enggak capek, wis pokoknya malaikat itu makhluk statis, makhluk yang apa kalau bahasa kita ya, dari diciptakan sampai nanti hari kiamat ya begitu-begitu aja. Pokoknya kalau tugasnya nyabut nyawa, Israel yang diuber nyawa aja. Bahkan sampai sekarang itu ada malaikat yang mulai dari diciptakan sampai sekarang masih nganggur. Malaikat siapa ya? Israfil. Malaikat Israfil itu sampai sekarang masih lah emang tugasnya apa? Kerjanya apa? Niup trompet tanda sekali ia kerja hancur semua. Oh bukan. Makanya kalau tahun baru alhamdulillah akhir-akhir ini kita udah nggak latah niup, takutnya. Iya mau dilarang mau nggak takutnya kita lagi nanti Israfil kaget langsung trompetnya diambil ditiup, kelar. Lu malaikat yang dari awal diciptakan sampai sekarang walaupun nganggur itu ya nggak kepikiran bantuin Israel juga enggak. Padahal Israel waktu kopi itu kan sibuk. Satu gangan kadang 3 orang, satu RW kadang bisa 10 orang. Itu enggak ngomong bang, sibuk bang. Iya nih, bantuan nih enggak. Terus pokoknya yang diciptakan itu ya itu aja. Iya Israel banyak order. Tapi Israfil, ya pokoknya karena ditugasin itu ya itu aja. Lah seandainya ada orang kok kalau kerjaannya itu ya itu aja, nggak nyamping kanan kiri, oh berarti itu ya saya nggak bilang begitu. Itu malaikat. Kita percaya dengan adanya makhluk Allah yang namanya malaikat yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, nggak ngantuk, nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Yo nggak laki, nggak perempuan. Cuma kadang kita saking sayangnya sama anak, engkau bagaikan malaikatku. Iya kadang kan kalau lagi sama anak, sama cucu, kan engkau bagai apa malaikat tak bersayap. Memang malaikat bersayap loh. Kayak burung aja bersayap. Yembo walau alam kok kita nggak pernah tahu ya. Tapi kita percaya wong ini termasuk bagian dari rukun iman. Kemudian wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi yang wajib kita imani cuma 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. 4 ini bagi kita yang 3 gaib ya. Injil apakah sama dengan yang dipakai oleh saudara kita yang di situ? Zabur ngelihat aja belum pernah. Taurat sama. Yang 3 bagi kita gaib. Yang keempat Quran baru nyata. Itu pun yo kadang-kadang nyatanya yo. Nyatanya kadang-kadang, yo kadang nyata, kadang enggak. Oh kadang mata ini kalau buat nonton HP itu terang, kalau buat ngelihat mushaf yo buet. Saya kalau ibu nggak tahu saya. Sampai ke kepala-kepala.
Rasanya kuat. Saya itu asal baca dapat 2 halaman. Ini kacamata saya lepas, saya gini, saya pakai tambah beruat. Tapi begitu Shadaqallahul Azim, Quran saya tutup, HP saya nyalain terang. Ya, itu saya. Kalau ibu enggak tahu, kelihatannya sih enggak ya. Apa malah lebih parah? Aduh, ya Allah, ya Allah. Yang 3 bagi kita kan gaib, cuman kita wajib percaya bahwa dulu Allah menurunkan Taurat pada Nabi. Taurat pada Nabi siapa? Wih. Taurat. Taurat. Ya Allah, coba tanya cucunya. Taurat pada Nabi. Hei. Dapur. Udah ngantuk ini. Musa. Musa. Oh, kan dibalik tiang lagi yang jawab. Taurat pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi. 3 kitab ini kita wajib percaya. Tapi kita tidak wajib untuk mengetahui dan mempelajari. Enggak wajib. Yang 4, Quran pada Nabi Muhammad, ini kita wajib percaya dulu bahwa ini kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini kita wajib percaya. Setelah percaya kita pelajari. Alhamdulillah ya. Kita masih ngaji Quran ya. Alhamdulillah. Orang statusnya belajar itu paling aman. Setelah kita pelajari, yuk kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan. Kita dakwahkan itu kita beritahukan ke orang-orang. Itu kewajiban kita terhadap Quran. Cuman sayang, 1000 sayang, kadang Quran sekarang cuma sebagai simbol. Saat akad nikah, biar kelihatannya kayaknya Islami, saya nikahkan, saya kawinkan dengan mas kawin, Al-Quran dan seperangkat alat. Kalau saya yang punya anak perempuan nggak mau itu. Kalau cuman lah kalau seperangkat alat sholat itu musola plus marbot-marbotnya saya mau. Lah ya kadang ya Allah yang miris itu ya. Quran cuman sebagai simbol mas kawin, tapi nganten laki nganten perempuan baca Quran. Nanti selesai akad nikah, Quran cuman dimasukin ke lemari, keluar lagi nanti kalau istrinya hamil. Istrinya hamil, Quran diambil, itu pun yang baca ibu-ibu majelis taklim. Suruh baca surat Yusuf, mama baca surat. Maksudnya apa? Biar soleh kayak si Lukman. Soleh kayak Yusuf gitu, solehah kayak Maryam. Enggak pengen ganteng kayak Yusuf enggak mungkin kok ya. Wong bapak maknya begini. Tadi bingung. Lah iya, wong bapak maknya begini kok pengen punya anak ganteng kayak Yusuf ya. Bapaknya hitam. Lah iya bapaknya hitam pendek dekil, mosok punya anak ganteng gede tinggi putih malah disuudon orang-orang. Kadang kan ngerinya gitu ya, Quran cuma sebagai simbol. Padahal kita mengimani Quran itu wajibnya dipelajari, dibaca, diamalkan, kemudian didakwahkan. Itu kewajiban kita terhadap Quran. Lah, kemudian yang selanjutnya termasuk rukun iman adalah warusulihi, utusan-utusan Allah, yaitu para rasul yang wajib kita ketahui cuma 25. Itu pun kita nggak hafal. Kalau anak kita yang di situ tuh, yakin hafal. Kalau maknya, wong anaknya kalau pada ngapalin para nama nabi, maknya ngerumbi di luar.
duduk aja di situ, kalau nggak pada beja aja di depan dulu ya. Kadang kalau saya lewat jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui cuma 25. Tetapi yang seharusnya atau yang sebetulnya jumlah rasul itu 315. Jumlah nabi 124.000. Banyak. Kita hanya wajib percaya, tapi ketemu belum. Wong kita hidup jauh dari masa kenabian. Lah para sahabat dulu memang ketemu dengan Nabi. Lah kalau kita, lah kalau yang ngaku Nabi sih banyak ya. Mantan pelatih bulu tangkis, gak ada kerjaan, ngaku jadi Nabi. Siapa dulu namanya? Ahmad Musodek. Bikin agama baru namanya Al-Qiyadah Aslamiyah. Tukang cukur ngaku jadi Nabi. Namanya mending cakep, namanya Tugimin ya. Loh, Tugimin aja jadi ustadz nggak begitu pantas ya. Ceramah selanjutnya yang akan disampaikan Al-Mukarram Bapak Ustadz. Masih hidup orangnya? Enggak tahu, kenal juga enggak saya. Cuman katanya doang. Penasaran. Berarti kan orangnya pinter banget, cantik gitu. Ya belum tentu juga. Lah saya biar nggak pinter ini asal mau ngaku-ngaku juga. Wong di Indonesia ini asal ada yang ngaku-ngaku, ada aja yang percaya loh. Udah berapa kali kan kasus? Asal ada yang ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali, ada yang percaya. Ada orang yang jubahnya diginiin, keluar duit. Banyak yang percaya. Siapa dulu? Taat pribadi itu kan? Kanjeng Dimas apa? Oh ya, kan begitu asal habisnya di duit, padahal mau pembantunya di belakang suruh jajan duit. Kita yuk percaya aja. Yang lebih heran kadang ada yang sekelas doktor, guru besar di sebuah perguruan tinggi, kok yuk percaya? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Siapapun, bagaimanapun, kalau ada orang yang ngaku nabi, kita sebagai muslim wajib untuk tidak percaya. Biar orangnya misalnya sakti lah, jalan di atas air gitu. Kalau cuma jalan di atas air kalah sama saya tiduran di atas air bisa. Lele naik kapal. Naik kapal kan tiduran di atas air ya. Iya. Biar bisa terbang lah, terbang sendirian. Saya bisa terbang bareng-bareng 300 orang naik Garuda. Garuda Airline kan 300 orang kan ya. Bisa ngomong jarak jauh, saya juga bisa ngomong jarak jauh. Pakai ini. Nah, iya pakai ini nih HP. Wajib hukumnya untuk tidak percaya kalau ada orang ngaku sebagai nabi atau rasul. Dan kita walaupun nggak pernah bertemu, nggak pernah ngomong dengannya, bareng dengannya, kita wajib percaya bahwa dulu ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi atau rasul. Dan yang terakhir dan yang termulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir tiap tahun, apalagi ibu-ibu ya, peringatan Maulid muter. Di sini Maulid tanggal 26. Lah iya kan. Luar biasa kan. Sampai tanggal 56 masih Maulid. Lah tanggal 26 minggu depan. Iya. Nah itu kalau dihitung dari Rabiul Awal tanggal 1 udah ketemu tanggal berapa itu? Tanggal 80 ada kali ya? Saking kita cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun iman yang ke-5, wal yaumil akhir. Kita wajib percaya dengan adanya hari atau hari kiamat. Kapan? Kalau dalam hati sih hari Jumat. Iya.
Iya, bisa jadi ntar sore ya. Loh. Masih banyak orang alim kok. Masih banyak orang alim ya. Kita nggak tahu kapan datangnya kiamat. Kalau tanda-tandanya Rasulullah itu sering menggambarkan betapa banyak tanda kiamat. Di antaranya ketika yataqarabuz zaman, waktu dirasa makin dekat. Ibu sekarang ngerasa nggak waktu itu cepet? Iya. Berarti udah deket. Tahu-tahu udah Jumat lagi, tahu-tahu udah November, tahu-tahu Desember ganti tahun, tahu-tahu Ramadan, tahu-tahu Lebaran lagi, tahu-tahu tua, tahu-tahu ya taqarabuz zaman. Kemudian ketika banyak orang-orang berilmu, kata letak hadisnya nggak begitu. Banyak ilmu Allah yang dicabut, banyak ilmu-ilmu yang hilang dengan cara mewafatkan para ahli ilmu, sementara penggantinya tidak ada. Kalau orang yang bergelar sarjana tiap tahun itu jutaan, satu kampus saja bisa mewisuda ribuan orang, tetapi yang ahli ilmu belum. Banyak orang gelarnya berentet, disodorin buku beginian, ini suruh baca plongak-plongok. Loh, saya berkali-kali ketemu orang gelarnya ya keren, gelarnya depan DR. Tahu DR itu dokter apa dari rumah ya nggak tahu. Namanya itu nggak panjang sih namanya, cuman gelarnya deret gitu, giliran kelihatan karena kelihatannya dokter, ya kan disodorin Pak, siapa Pak aja yang baca, kita yang lain yang denger, wong kita nggak punya gelar, nggak bunyi. Nggak bunyi, apa baterainya habis loh. Banyak orang-orang alim yang meninggal, yang wafat, sementara kan ilmunya dibawa, sementara penggantinya tidak. Makanya sekarang banyak masjid musola kadang kalau imam rawatibnya itu berhalangan, nah iya, bukan hanya Nurul Jannah, hampir semua. Asal imam rawatibnya ini berhalangan, udah Pak Haji aja yang udah pernah ke Mekah, kata Pak Haji, lu aja yang jadi RT. Ya kata RT, Pak RW ada Pak RW. Akhirnya dorong-dorongan. Berdiri di sini nih Bu, berdiri di sini nih. Walaupun kelihatannya gampang, kalau nggak biasa kaki gemeter. Nih sini nih. Bisa beser. Ini megangin ini nih, megangin ini nih. Kalau mati sih saya yakin nggak gemeter, tapi kalau ini hidup, di sini banyak orang. Kebetulan Bu Haji yang biasa mimpin Yasin, yang biasa MC, entah mungkin jalan-jalan kemana, kayak ke Bali apa kemana. Tapi majelis taklim nggak diliburin. Coba siapa yang maju? Lu aja. Kamu kan udah sering megang-megang. Itu nasibnya bukan hanya di sini. Di mana-mana. Iya, wis di mana-mana hampir sama. Ya Allah, nasibnya kadang ya Allah. Banyak orang ahli ilmu yang diwafatkan oleh Allah sementara penggantinya nggak ada. Lah kalau penggantinya nggak ada, karena kepepet, akhirnya ditunjuklah orang yang tidak berilmu. Ketika orang yang tidak berilmu ditunjuk, wong pakai bahasa nggak ada rotan, nah akhirnya ya wis maju. Lah karena maju, karena modal cuma kepepet, akhirnya wis baca wal asri ujungnya ketukar wati. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq, kan yang bener lah, karena ketukar jadi falahum ajrun ghairu mamnun. Lah yang belakang wong 11 12 sama-sama ini ya meneng. Ya Allah, ya. Itu kasus ya, bukan di sini aja, di mana-mana. Kalau kampus mewisuda sarjana agama nggak kurang-kurangnya
Tapi kadang banyak orang yang hanya gelarnya yang cakep tapi keilmuannya tidak cakep. Dan itu salah satu tanda akhir. Ya wis nggak mau ya. Wong realnya ya begitu. Dulu orang sekolah paling hanya lulus SD, SR lah kalau itu. Tapi ilmu agamanya bagus. Sekarang S1, SPDI, suruh baca Quran, wah, belepotan. Suruh khutbah Jumat, mic-nya goyang-goyang. Kebetulan. Ya Allah, Rabbi. Tanda kiamat. Tanda yang udah bener banyak lagi. Masjid nggak ada yang jelek, tetapi kosong dari jamaah. Sekarang masjid kalau ibu jalan kemana aja nggak ada masjid jelek. Mau sejalan kemana aja deh. Biar di kampung pelosok kampung masjid bagus. Tapi kadang isinya yang ya alhamdulillah Nurul Jannah masih banyak yang isi. Alhamdulillah. Ya Allah, beberapa kali kadang saya tuh ngisi pengajian, ya Allah. Saya ada jadwal rutin ngisi pengajian di satu perumahan. Di perumahan itu perumahan itu 90% muslim. Tapi setiap haji yang hadir saya hitung paling banyak 12. Masjidnya mungkin ya dari masjid gede ini ya berapa kali lipat. Mending kalau 12 itu duduknya ngumpul ya. Satu son. Ini saya ngomong madepnya kemana ya? Madep ke sono ada satu. Kalau pengajian ibu-ibu sih alhamdulillah. Sesepi-sepinya pengajian ibu-ibu itu masih banyak. Kalau bapak-bapak ya Allah. Masjidnya bagus, padahal waktu bangun saya yakin itu semangatnya luar biasa. Tapi begitu jadi, makanya kadang ada bercandaan orang bangun masjid kok kayak orang bikin kurung batang. Kurung batang di daerah Kerawang dan sekitarnya itu kan sekali pakai. Begitu ada yang meninggal baru bikin. Yang bikin rame-rame, begitu kurung batang jadi yang masuk itu yang paling semangat, suruh masuk gak mau itu ya gitu. Sama masjid musola bangunnya rame-rame, tapi begitu jadi yang isi paling 4L. Lu lagi. Yang azan ya suaranya kita hafal banget orangnya itu. Kadang ada di satu masjid yang tadi itu yang jamaah itu. Duh, Pak Ustadz ini masjid gimana? Ya enggak gimana-mana, Pak. Saya azan sampai capek, yang azan orang yang datang oh ya ini lagi. Saya bilang, Pak, kalau masjid Bapak pengen rame, besok jam 9 pagi azan. Kok begitu Pak? Coba aja besok jam 9 pagi azan. Kalau bisa Sabtu Minggu pada libur, saya yakin yang ke masjid yang datang banyak. Lah ya mau nyatronin. Lah kalau mereka pada ngomel, saya suruh bilang begini Pak, kalau mereka datang pada ngomel jam segini ada nggak lihat waktu Pak. Jawab aja, tadi saya adanin jam 4 nggak ada yang datang, makanya saya ulang jam 10. Lah iya. Tanda kiamat. Masjid bagus tapi kosong nggak ada isinya. Tapi kapan kiamat? Wallahu a'lam. Quran nggak pernah bahas kapannya, tapi kejadiannya. Al-qari'atu mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul. Cukup sampai di situ. Itu bahas tentang kejadian kiamat. Atau satu surat lompat. Idza zulzilatil wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha
Atau mungkin yang ibu-ibu kalau malam kadang baca idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha idza rujjatil ardu. Nah, itu kan gambaran kiamat. Yang serem itu yang idza zulzilatil ardu. Ketika zulzila diguncang ardu bumi ini loh, zilzalah dengan sekuat-kuatnya goncangan. Gempa bumi itu ibarat cuma disentil itu aja kita udah begini-begini yo. Ada yang lari keluar cuma pakai anduk doang, selupa. Itu baru disentil doang lah, nanti itu akan digoncang. Kalau kayak kita kalau mau bilasin ember itu kan diupiak-upiak gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalah itu digoncang dengan sekuat-kuatnya goncangan. Lah kalau diupiak-upiak itu kan akhirnya wa akhrajatil ardu, akan bumi ini akan mengeluarkan segala apa yang dikandung dalam perut bumi. Dalam bumi yang kita dudukin ini bawahnya ada apa, nanti semuanya muncrat keluar. Yo. Yang dekat rumahnya dekat Budi Dharma sono iya kali. Kalau yang di sini kira-kira di bawah kita isinya apa ya? Air sama api. Lah iyo, semuanya keluar. Begitu semuanya keluar, orang-orang yang di atasnya wa qalal insanu, orang-orang pada ngomong malah ini apa ini? Wes pusing mumet gak karuan. Itu kejadiannya kayak begitu gambarannya. Di Quran yang lain yang Al-Qari'ah itu malah kayak orang itu kayak kapas yang diaur-aurin. Itu orang. Biar orangnya lemu kinu-kinu ya tetap aja apalagi yang kurus. Yo kayak kapas kalau kita deketin angin yang gede. Itu kalau kapasnya yang kecil langsung ya. Kalau yang gede kan ya gelundung. Aduh. Lah yang gunung itu berterbangan apalagi? Tapi kapan itu? Wallahu a'lam. Rasulullah enggak pernah jawab kapan. Tapi beliau hanya memberi kalau nanti begini itu udah dekat. Tapi selama ada orang masih nyebut lafaz Allah, kiamat jauh. Lah alhamdulillah kita tiap gang ada musola ya. Sebentar lagi jam 3 ada azan. Di sini azan. Gang 5 ada, gang 3 ada. Oh gang 2 enggak ada ya. Gang 1 ada. Seberang sono jejer. Insyaallah kiamat masih jauh. Cuman yang kiamat kecil-kecilan ini yang kita nggak tahu. Nah, ya siapa tahu depan situ tadi ada yang pengen ketemu Israel ditungguin. Yang terakhir dari rukun iman yang wajib kita percaya adalah qada dan qadarnya, wabil qadari khairihi wa syarrihi. Ketentuan Allah, baik ketentuan itu baik buat kita maupun tidak, bahwa semua itu yang menentukan Allah. Maka yang kita alami ini, kadang yang kita alami itu ya pas dengan yang kita inginkan, tapi kadang ya enggak. Semuanya kita pasti pengen banyak duit ya, tapi kadang kenyataannya ya punya lah ya, walaupun nggak sebanyak yang kita inginkan. Kalau pengennya kita punya duit itu ya wis berapa kira-kira maunya? Tinggal nyebut aja kok ya, ngayal ini. Tapi Allah Maha tahu yang cocok buat kita itu berapa. Kalau kita biasa megang ratusan ribu, lah kok tiba-tiba kok megang miliaran, pala pusing. Kaget langsung mati. Lah bisa jadi. Ini pernah saya dengar cerita, tapi wallahu alam tak bener apa enggak. Dia punya rumah, mau kena gusuran, dapatnya yo bukan ganti rugi, ganti untung. Pikirannya dia itu dapatnya cuma sekian ratus juta, uang rumahnya enggak gede.
tapi ternyata dapat sekian M. Begitu dikasih tahu sama anaknya, malah lemes. Begitu lemes, malah stroke. Akhirnya malah lah iya ya. Orang biasa megang duit ratusan ribu, kalau megang tiba-tiba banyak, kaget. Lah iya. Ini misalnya kita duit banyak dibawa ngaji, yo gondal gandul, taruh di rumah takut hilang. Yes, makanya kita megang uang ya segitu-segitu aja lah. Memang kita itu kualitasnya, pasnya ya segitu yang pasnya. Lah kok tiba-tiba nih Jumat depan ada di antara ibu yang tiba-tiba dapat rezeki nomplok, saya yakin nggak ngaji. Ya shopping lah ya, iyalah. Langsung dari pagi dan cakep, pasang aplikasi Grab apa-apa. Ngacir sono lurus. Nggak tahu kemana sono. Gasing. Wes terserah kemana kek. Ya, memang ketentuan Allah itu yang